Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah, sebelum mulai pelajaran, Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Yang hadir boleh angkat tangan. Baiklah, hadir semuanya ya berarti. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi baru yang belum pernah kalian pelajari sebelumnya. Coba tebak, setelah kita makan, kemana perginya makanan tersebut? Apakah hilang begitu saja? Gak ada yang tahu ya? Gak apa-apa. Hari ini kita akan belajar mengenalnya bersama-sama, yaitu perjalanan makanan di dalam tubuh kita. Perhatikan baik-baik ya. Di dalam tubuh kita, ada jalur khusus tempat makanan lewat, namanya sistem pencernaan. Tujuan utamanya, mengubah makanan menjadi tenaga, supaya kita bisa berlari, bermain, dan belajar. Ada 6 tempat tujuan utama. Kita kenalan satu persatu ya. Yang pertama yaitu mulut. Di dalam mulut, makanan dikunyah sampai halus, lalu dicampur air liur. Kenapa harus dikunyah sampai halus? Supaya mudah diolah di dalam perut, dan tujuannya agar tubuh mudah mencernanya. Setelah halus, makanan masuk ke dalam kerongkongan. Ini seperti lorong panjang atau saluran yang mendorong makanan turun ke perut. Sampai di tempat ketiga yaitu lambung. Bentuknya seperti kantong besar. Di dalamnya, makanan diaduk dan dicampur dengan cairan sampai berubah jadi bubur halus. Di sini, siapa yang tahu fungsi lambung? Ya, fungsinya mengolah makanan supaya jadi bubur halus. Dari lambung, makanan masuk ke usus halus. Ini yang paling penting. Di sini, sari-sari makanan diambil, lalu dibawa ke seluruh tubuh untuk menjadi tenaga. Nah, dari sinilah kita memiliki tenaga. Selanjutnya usus besar. Sisa makanan tidak berguna, lanjut ke usus besar. Di sini airnya diambil kembali, sisanya dibentuk menjadi kotoran. Dan yang terakhir adalah anus. Ini adalah pintu keluar kotoran dari tubuh kita. Agar lebih jelas, kita lihat video berikut ini ya. Halo teman-teman, apa makanan favorit kamu? Nasi goreng, es krim, mie, atau seblak? Wah, begitu ngebayangin, pasti deh langsung keluar air liur. Air liur itu pertanda bahwa sistem pencernaan kamu telah bekerja, bahkan sebelum kamu memasukkan makanan ke dalam tubuhmu. Makanan masuk ke dalam mulut dan dicerna oleh sistem pencernaan. Makanan dicerna untuk menghasilkan energi supaya kamu bisa beraktivitas. Apa sih yang terjadi pada makanan tubuh kita? Nah, supaya kita tahu, yuk kita bahas sistem pencernaan. Pencernaan dimulai dalam mulut. Pertama, gigi memotong makanan, kemudian kelenjar lidah menghasilkan enzim yang berfungsi menghaluskan makanan agar mudah ditelan. Kemudian, makanan didorong oleh lidah. Di kerongkongan, makanan didorong dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Proses ini biasanya terjadi sekitar 5-6 detik. Makanan akhirnya sampai di lambung. Nah, lambung ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama, untuk menyimpan makanan, melumatkan dan mencampurkan makanan dengan enzim dan cairan asam lambung, dan terakhir, memasukkan makanan ke usus kecil hingga lambung kosong kembali. Di usus kecil, zat-zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral diserap oleh tubuh. Pankreas menghasilkan enzim dan hati menghasilkan empedu.
Enzim dan empedu membantu pencernaan dan penyerapan makanan di usus kecil. Bentuk usus kecil seperti pipa yang berdiameter 3-5 cm dan panjangnya sampai 6-8 meter. Wah, lebih panjang di tubuh kita ternyata. Sisa-sisa makanan yang tidak digunakan tubuh masuk ke usus besar. Di usus besar, air dan mineral diserap sampai habis. Sisa-sisa ini bernama feses atau kotoran dan dikeluarkan melalui anus. Kenapa harus tahu tentang pencernaan? Banyak kok gunanya mengetahui sistem pencernaan. Yang pertama, menghargai pentingnya makanan bagi tubuh. Makanan bukan cuma nikmat di lidah, tapi berfungsi sebagai energi bagi tubuh kita. Mengatur pola makan yang sehat. Kalau sudah tahu cara kerja sistem pencernaan, kita akan bisa menentukan kebutuhan gizi yang lengkap bagi tubuh setiap harinya. Merawat organ pencernaan. Tentunya supaya terhindar dari penyakit dan memastikan sistem pencernaan berfungsi dengan baik. Oke, hebat sekali. Hari ini kita telah mengetahui tentang sistem pencernaan. Jadi, beginilah perjalanan makanan dari awal hingga akhir. Mudah dibayangkan kan? Baik, untuk memudahkan mengingat sistem pencernaan, Ibu ada yang namanya tepuk sistem pencernaan. Ibu contohkan ya, nanti kalian ikuti bersama-sama. 1, 2, 3. Sistem pencernaan. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus, sistem pencernaan sehat. Yeay! Sekarang kita ulangi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sistem pencernaan. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus, sistem pencernaan sehat. Yeay! Baik anak-anak, sekarang kita ulang pelan-pelan ya. Urutan perjalanan makanan. Pertama mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Agar pencernaan kita sehat, kita harus mengunyah makanan sampai halus, sering makan buah dan sayur, minum air secukupnya, makan secara teratur. Baiklah, untuk tugasnya, silahkan kalian mengerjakan soal evaluasi berikut ini. Dikumpulkan minggu depan ya. Nah, ini baru pengenalan, lain kali kita belajar secara detailnya ya. Sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.